perlu kita catat di sini alur biayanya adalah kita perlu tahu berapa nilai real dari direct material yang terpakai selama tahun 2022. Bagaimana caranya supaya kita tahu jumlah real tersebut? Berarti kita akan kurangkan dengan sisa dari direct material yang ada pada akhir tahun 2022. Hai semua, kembali lagi kita akan membahas berbagai topik akuntansi bersama dengan Miss Lintang. Kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya kita sempat membahas terkait dengan perhitungan biaya, akumulasi biaya, dan alur biaya. Pada video sebelumnya kita sempat membahas materi-materi ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan biaya persediaan versus periode, lalu kemudian ada persediaan barang dan juga ada sistem biaya. Teman-teman bisa melihat video sebelumnya pada link di atas ya. Untuk video kali ini kita akan lebih memfokuskan pada pembahasan alur biaya. Kita akan melihat bagaimana sih proses yang terjadi pada perusahaan, khususnya pada perusahaan manufaktur. Pada alur biaya kali ini, kita tidak hanya melihat proses produksi dari pengolahan bahan baku hingga penjualan barang jadi, melainkan kita juga akan melihat bagaimana proses pencatatan biayanya dan bagaimana cara kita untuk bisa menjurnal biaya-biaya tersebut. Oke, kita akan lihat ya bagaimana kita akan mencatat alur biaya tersebut. Untuk alur biaya, saya akan menjelaskan dengan menggunakan whiteboard ya. Di sini kita akan membuat 3 gudang yang menggambarkan persediaan yang ada pada perusahaan manufaktur. Seperti yang teman-teman sudah ketahui pada video sebelumnya, sempat dibahas bahwa pada perusahaan manufaktur memiliki 3 persediaan. Yang pertama dikatakan sebagai persediaan material. Kita bisa bilang juga dia sebagai raw material atau bahan mentah. Nah, kemudian nanti raw material ini akan masuk ke dalam pemrosesan. Saat masuk ke dalam pemrosesan, maka akan dikatakan dia sebagai work in process atau bisa juga dikatakan sebagai work in progress atau bisa juga dikatakan sebagai barang setengah jadi atau barang dalam proses. Nanti produk akhirnya yang nanti akan masuk ke konsumen itu dikatakan sebagai finished good atau bisa dikatakan juga sebagai produk jadi atau produk yang sudah selesai atau produk yang nantinya akan siap untuk dipasarkan oleh perusahaan. Alurnya berarti ketika perusahaan manufaktur dalam hal ini ingin mengolah bahan mentah, berarti dia akan mengolah terlebih dahulu bahan mentah itu menjadi work in process, baru nanti pada akhirnya menjadi finished good. Jadi secara bertahap ya teman-teman. Oke, kita lihat pada tahapan yang pertama. Nah, untuk bisa mengisi gudang raw material ini, maka teman-teman perlu untuk melakukan pembelian. Jadi akan ada barang yang masuk, akan ada raw material yang dibeli. Raw material ini juga dibagi menjadi 2 teman-teman. Ada raw material yang bisa digunakan secara langsung atau dikatakan sebagai direct material, saya singkat DM ya di sini. Bisa juga yang dikatakan sebagai indirect material atau saya singkat sebagai IDM di sini ya. Jadi ada bahan yang digunakan secara langsung, ada bahan yang tidak digunakan secara langsung. Contohnya juga mungkin teman-teman bisa lihat ya di video sebelumnya. Saya sudah sempat memberikan contoh apa sih yang dikatakan sebagai direct material, apakah yang dikatakan sebagai indirect material. Pada saat melakukan proses pembelian secara otomatis berarti raw material tersebut bertambah. Kalau misalnya perusahaan tersebut baru melakukan proses produksi atau bisa dikatakan dia baru buka lah ya, pabrik itu tuh baru buka. Berarti bisa dibilang bahwa di gudang raw material ini benar-benar tidak punya persediaan barang sama sekali. Berarti di sini bisa dikatakan bahwa baik dari sisi direct material maupun dari sisi indirect material dia zero atau nggak ada persediaan awal sama sekali karena dia baru buka. Nah, beda cerita kalau misalnya pabrik ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin di tahun lalu sudah buka. Nah, berarti akan ada yang namanya persediaan barang dagang awal. Jadi di gudang ini bisa jadi ada sisa lah ya, sisa barang atau sisa raw material yang belum terpakai gitu ya di periode sebelumnya. Misalnya kita berada di tahun 2022. Si pabrik ini udah beroperasi dari tahun ke tahun. Jadi bukan merupakan pabrik yang baru buka atau baru beroperasi. Nah, karena dia sudah beroperasi dari mungkin 10 tahun yang lalu, sejak dari tahun 2012 mungkin. Nah, berarti ada kemungkinan, ada potensi bahwa di gudang raw material ini ada persediaan tidak habis terpakai pada periode sebelumnya. Jadi sisa ya. Bisa dikatakan pada tahun 2021 ada proses produksi yang terjadi, lalu kemudian raw materialnya belum habis nih. Itu akan dibukukan atau kita akan catatkan sebagai direct material beginning atau direct material awal. Ini saya singkat ya.
Direct material beginning ini atau direct material awal ini belum tentu cukup untuk memenuhi proses produksi selama tahun 2022. Jadi perusahaan ada kemungkinan untuk menambah jumlah dari direct material ini dengan apa? Dengan melakukan pembelian. Maka dari itu kita akan menambah kondisi dari persediaan awal direct material ini dengan pembelian. Ya, jadi kita akan membeli si DM ini. Lalu seiring berjalannya waktu nih selama tahun 2022 gitu ya, perusahaan beroperasi, perusahaan berproduksi, belum tentu seluruh dari direct material yang tersisa dari periode lalu atau kita catat tadi sebagai direct material beginning dan ditambah dengan pembelian direct material itu habis terpakai semuanya. Yang perlu kita catat di sini alur biayanya adalah kita perlu tahu berapa nilai real dari direct material yang terpakai selama tahun 2022. Bagaimana caranya supaya kita tahu jumlah real tersebut? Berarti kita akan kurangkan dengan sisa dari direct material yang ada pada akhir tahun 2022 atau kita catatkannya itu sebagai direct material ending. Beres nih sampai sini, maka kita akan mendapatkan hasil direct material use atau direct material yang benar-benar digunakan atau dipakai selama tahun 2022. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Pada proses produksi, kita tidak hanya memerlukan DM use, kita perlu yang namanya tenaga kerja dan juga adanya overhead. Ya, ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Nanti teman-teman cek lagi ya. Apa sih yang dimaksud dengan overhead dan apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja? Ketika kita bicara yang namanya tenaga kerja itu juga ada yang dikatakan sebagai direct dan indirect atau tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ada juga di video sebelumnya ya. Untuk tenaga kerja langsung, kita bisa perhitungkan di sini. Untuk bisa menghitung biaya produksi, selain tadi kita perlu direct material yang terpakai pada tahun 2022, kita akan tambahkan dengan yang namanya direct labor atau tenaga kerja langsung, yang ini saya singkat DL. Lalu kita akan tambahkan juga dengan yang namanya overhead. Overhead ini terdiri dari apa saja sih? Kalau kita berbicara yang namanya overhead ini ternyata ada berbagai macam biaya yang perlu kita jumlahkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita lihat overhead ini ada indirect material. Indirect material yang tertulis di sini pun adalah indirect material yang terpakai. Logikanya bagaimana caranya kita untuk menghitung indirect material yang terpakai? Caranya sama teman-teman dengan ketika kita menghitung direct material. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu apakah ada sisa indirect material dari periode sebelumnya. Kalau misalnya masih ada sisa, berarti kita bisa catatkan dia sebagai indirect material beginning. Lalu kemudian kita perlu tahu apakah sisa tersebut atau yang menjadi indirect material beginning ini cukup untuk proses produksi selama tahun 2022. Kalau misalnya belum cukup, berarti kita tambahin lagi dengan purchase IDM atau purchase indirect material. Lalu kemudian kalau misalnya nih teman-teman, nih biar lebih jelas ya, saya geser sedikit biar kita akan lebih fokus di raw material. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, indirect material beginning dengan yang dibeli, tambahan yang dibeli, itu belum tentu semuanya habis selama tahun 2022. Bisa aja ada sisa. Kalau misalnya ada sisa, berarti teman-teman perlu kurangkan lagi dengan indirect material yang endingnya. Baru setelah itu teman-teman akan mendapatkan nilai indirect material use, atau berapa sih nilai real indirect material yang digunakan selama proses produksi tahun 2022. Nah, itulah yang akan menjadi komponen dari si overhead. Oke, nah berarti bisa dikatakan di sini overhead selain ada indirect material use, ada lagi satu lagi adalah indirect labor. Sisanya adalah overhead lain-lain. Overhead lain-lain itu terdiri dari apa saja sih? Sudah sempat dibahas contohnya di video sebelumnya. Jadi teman-teman sebelum masuk ke video ini, alangkah baiknya teman-teman lihat video sebelumnya ya, supaya lebih paham terkait dengan istilah-istilah yang ada di sini. Oke, lanjut. 3 hal ini, DM use, DL, dan overhead, itu nanti akan digunakan untuk memproses supaya si barang ini tuh bisa menjadi paling nggak barang setengah jadi. 3 hal ini kita namakan sebagai biaya manufaktur atau manufacturing cost atau biaya produksi ya teman-teman. Oke, nah biaya manufaktur ini pengolahannya itu terjadinya di mana? Terjadinya tuh di gudang WIP.
Jadi bisa dibilang bahwa DM yang benar-benar terpakai itu akan ditransfer ke gudang WIP, lalu kemudian akan ditambahkan dengan direct labor dan juga overhead supaya bisa diolah menjadi barang setengah jadi atau work in progress. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Langkah selanjutnya, gudang work in progress ini juga sama teman-teman, konsepnya seperti raw material. Maksudnya seperti apa? Di proses produksi tahun 2022 ini bisa jadi ada barang yang belum selesai diproduksi. Jadi masih ada barang-barang setengah jadi yang hasil sisa dari proses produksi tahun 2021. Bagaimana caranya kita mencatatkannya? Berarti kita bisa mencatatkannya itu atau mengakuinya sebagai work in progress beginning atau persediaan barang dalam proses yang awal. Gitu ya, untuk awal tahun 2022 itu bawaan nih dari tahun 2021. Sifatnya apa? Sifatnya itu menambah manufacturing cost. Jadi kalau tadi kita punya nih data manufacturing cost ini akan kita tambah nih teman-teman. Tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan WIP awal atau WIP beginning. Produk-produk yang nantinya telah selesai dikerjakan di gudang work in progress ini nanti akan ditransfer lagi teman-teman, akan dibawa lagi kemana? Ke finished good, akan menjadi produk jadi atau produk yang nanti siap ya untuk dipasarkan. Pertanyaannya adalah apakah semuanya selesai? Berarti kan bisa dikatakan bahwa WIP beginning ini perlu kita selesaikan kan? Lalu kemudian 3 hal ini adalah hal baru yang dimulai di tahun 2022. Jadi proses produksi baru yang dimulai pada tahun 2022. Berarti ada sisa periode lalu dan hal baru di tahun ini yang semuanya perlu diselesaikan. Ada potensi untuk tidak terselesaikan semuanya. Sementara yang perlu kita catat atau yang perlu kita bukukan selama tahun 2022 adalah yang real, terjadi selama tahun 2022. Itulah yang menyebabkan kita perlu menguranginya lagi dengan data WIP ending. WIP ending ini adalah barang setengah jadi yang belum selesai, belum bisa dijadikan sebagai finished good. Udah keburu tutup tahun, barangnya belum jadi gitu ya. Nah, itu yang akan kita hitung sebagai WIP ending. Nah, hasil perhitungan inilah yang kita sebut sebagai COGM atau Cost of Goods Manufactured. Nah, nilai COGM inilah yang akan dibawa ke finished good. Dianggapnya apa berarti COGM ini? Atau COGM ini bisa dikatakan memiliki persamaan kata ya, alias work in process atau work in progress yang sudah selesai dan siap ditransfer ke gudang finished good. Berarti kalau WIP ending persamaan katanya apa? Persamaan katanya adalah produk yang belum selesai diproduksi. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal yang menyatakan bahwa ada produk yang belum selesai diproduksi di tahun ini, berarti itu dikatakan sebagai work in process ending. Kalau misalnya kalimatnya ada produk yang belum selesai di tahun lalu, itu berarti perlu kita selesaikan di tahun ini. Berarti kita akan akui itu sebagai work in process beginning. Sementara kalau misalnya dikatakan work in process atau barang yang sudah selesai produksi dan ditransfer ke gudang finish good, maka itu adalah nilai dari COGM. Kebayang ya teman-teman ya, COGM di sini adalah cost of goods manufactured. Jadi berapa sih harga pokok produksi lah ya istilah bahasa Indonesianya yang perlu kita catat. Istilahnya kalau kita bicara alur barang, nilai COGM ini kan menggambarkan nilai dari barang yang sudah selesai diproduksi terus masuk ke finish good untuk ready for sale lah istilahnya, siap buat dijual, siap untuk dipasarkan. Berarti kita sudah sampai di gudang yang ketiga, yaitu di gudang finish good. Pada gudang finish good, apa yang terjadi di sini? Kita akan lihat apakah ada sisa produk yang belum terjual. Jadi kalau finish good ini arahnya dia adalah untuk sales, penjualannya ke customer-customernya perusahaan. Jadi ini untuk sales. Ke customer berarti bisa ke pelanggan gitu ya. Kalau konsumen berarti konsumsi akhir ya. Oke, kita lihat di sini. Pada tahun 2022 ini apakah ada sisa produk dari tahun sebelumnya yang belum terjual? Berarti kalau misalnya kita katakan ada sisa dari produk yang belum terjual, itu kita akan catat dia sebagai finish good awal. Dan finish good awal ini menambah nilai COGM. Jadi finish good awal atau beginning ya. Sementara yang perlu kita cari tahu adalah berapa nilai finish good yang real terjual selama tahun 2022. Apakah finish good beginning dan
finished good yang baru diproduksi di tahun 2002 yang digambarkan sebagai COGM, ini semuanya laku terjual. Kalau pada kenyataannya semuanya belum laku terjual alias masih ada sisa di tahun 2022, maka kita akan akui itu sebagai finished good ending. Nah, finished good ending ini berarti kita tidak bisa catatkan itu sebagai kondisi real yang terjadi di tahun 2022, maka kita perlu kurangkan finished good ending ya, yang masih sisa. Sisa ini nanti akan diselesaikan di tahun depan berarti. Nilai dari COGM ditambah dengan finished good beginning dan dikurangi dengan finished good ending, inilah yang akan kita katakan sebagai cost of goods sold atau COGS, atau kita katakan juga sebagai harga pokok penjualan, atau kita bisa katakan juga sebagai jumlah finished good yang real terjual selama tahun 2022. Jadi punya padanan kata ya. Kalau COGS di sini padanan katanya adalah produk yang terjual selama tahun tersebut. Sementara kalau kita katakan sebagai finished good ending berarti belum terjual nih, belum laku. Nah, untuk finished good beginning belum lakunya tuh di tahun lalu. Jadi sisa produk yang belum terjual di tahun sebelumnya. Itu finished good beginning. Oke, sampai di sini dulu video kita. Nanti akan ada part-part lagi terkait dengan alur biaya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye.